Sebelumnya di Raja Harimau, terungkapnya si Raja Harimau Iblis semakin membuat keseruan di film ini coy. Sesuai dugaan Wang Fan, Raja Harimau Iblis ternyata berasal dari umat manusia yang berkhianat. Maka dengan itu sampai kapanpun Raja Harimau Perak alias Wang Fan akan memburu Tian si Raja Harimau Iblis. Ditambah lagi ya kan, Yu Senmei sudah menjadi bagian dari timnya, sehingga membuat langkah untuk kedepannya akan terasa mudah. Jadi di bagian ini akan menceritakan petualangan Raja Harimau Perak untuk membunuh Raja Harimau Iblis yang kala itu sedang melarikan diri ke pemakaman dewa. Yuk mari kita katakan bersama-sama, dan film pun dimulai. Sebelum melanjutkan pencarian Tian alias Raja Harimau Iblis, Raja Harimau Perak memberikan sebuah pil iblis kepada kudanya ini. Ya, Raja Harimau menyuruh kuda untuk mencari tempat teraman agar memurnikan pil tersebut tidak terganggu oleh siapapun. Yu Senmei yang melihat hal itu pastinya ia beranggapan jika kuda tersebut berhasil memurnikan pil iblis, sudah dipastikan maka kuda itu akan menjadi lebih kuat dan ganas lagi. Singkatnya mereka sudah sampai di kaki bukit pemakaman dewa, di mana di sini tertulis bahwa siapapun yang berani mendaki tempat ini maka akan mati. Yu Senmei mengetahui akan hal itu. Tempat ini sangatlah menyeramkan. Bahkan guntur hitam bisa saja menyerang mereka kalau tidak waspada. Di sisi lain mereka berdua tak takut sedikit pun dengan ancaman seperti itu. Yu Senmei dan Raja Harimau Perak tetap melanjutkan pencarian terhadap Tian. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh kawanan binatang iblis. Sedikit catatan, di makam dewa tidak ada aturan untuk dilarang membunuh binatang iblis ini coy. Sehingga dijadikan kesempatan bagi Yu Senmei dan Raja Harimau untuk unjuk kebolehan. Ya, hitung-hitung sebagai pemanasan ya kan. Tapi rencana mereka tak semulus yang diperkirakan. Baru menghajar binatang iblis, datang lagi batu prasangka yang menghadang laju kedua orang ini. Ya, pohon hidup coy. Tak ada pilihan lain selain menghindar dari amukan pohon tersebut. Nah, ketika mereka sudah cukup aman menghindari ancaman dari pohon hidup, lagi-lagi di depan ada raksasa batu guntur. Di sini mereka berdua tidak mengalami masalah, sebab Yu Senmei dan Raja Harimau mampu mengalahkan raksasa ini dengan easy. Tak lama kemudian keluar Tian sembari mengatakan kepada Yu Senmei bahwa dia seorang pengkhianat. Sebab Tian melihat Yu Senmei sedang bersama Raja Harimau Perak. Lantas saja Harimau pun membantah ucapan Tian barusan. Bukankah yang berkhianat itu Tian? Lantas Tian pun marah. Kali ini ia tak akan lari lagi dari pengejaran Raja Harimau. Sebab jika ia terus lari seolah-olah ini sebuah lelucon. Apa kata dunia ya kan? Sekelas Tian malah lari dan ngumpet dari kejaran Raja Harimau. Sehingga mulai hari ini ia akan melawan Raja Harimau. Pemakaman dewa akan menjadi saksi bisu atas matinya Raja Harimau Perak. Tian langsung menyerang Raja Harimau juga Yu Senmei dengan teknik lasernya. Dengan teknik itu maka niscaya akan mengundang guntur hitam di pemakaman dewa. Kita tahu guntur hitam sebuah ancaman besar bagi siapapun yang berani memasuki tempat ini. Dengan itu juga datanglah guntur hitam ditambah lawan sebelumnya yang mereka kalahkan telah bangkit kembali. Tian pun harus cepat-cepat bersembunyi, takutnya ia akan terkena guntur hitam tempat ini juga. Sementara Raja Harimau terus berusaha mengejar Tian. Namun Yu Senmei sedikit pesimis, sebab jurus andalan Wang Fan sepertinya tak ada gunanya ketika suasana sudah seperti ini, yakni langkah meteor. Sehingga Wang Fan alias Raja Harimau ini pun memiliki ide lain, yakni teknik rantai besinya.
Nah, dengan itu maka mereka berdua setidaknya masih ada harapan untuk mengejar Tian yang kala itu berusaha untuk sembunyi. Lagi-lagi saat di tengah pengejaran Tian, mereka dihadang oleh penjaga tempat ini, yakni seekor naga yang ganas. Raja Harimau sangat pede melawan naga tersebut. Alhasil hanya dengan sedikit gerakan Raja Harimau mampu mengalahkan naga ini, coy. Bahkan naga tersebut mampu ia kunci ke dalam sebuah mutiara guntur. Dengan itu maka binatang naga ini telah sah menjadi milik Raja Harimau Perak. Yosenmei pun menambahkan bahwa benda tersebut sangatlah bagus khasiatnya, sehingga Raja Harimau berkeinginan benda yang bernama mutiara naga ini akan ia berikan terhadap kudanya nanti. Nah, dengan itu maka Sadian alias kudanya akan jauh lebih hebat lagi dari sebelumnya. Singkatnya mereka pun berada di sebuah tempat di mana mereka melihat garis keturunan Yosenmei alias klan bulan sedang terganggu. Sedikit catatan, inilah alasan kenapa Yosenmei mengajak Raja Harimau ke pemakaman dewa ini, coy. Dikarenakan ada sesuatu hal yang harus diselesaikan untuk kemaslahatan klan bulan. Ditambah lagi di puncak lembah ini terdapat tombak rubah ilahi yang sepertinya sangat cocok digunakan oleh Yosenmei. Sedikit menoleh ke belakang, mantan ras rubah ilahi telah dibentuk oleh puluhan ras termasuk ras rubah sendiri, sehingga kekuatan jauh lebih kuat dibandingkan dari ras iblis surgawi, coy. Sehingga Wang Fan juga menyarankan agar Yosenmei tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, yakni dengan mendapatkan tongkat rubah ilahi. Jika itu memang benar terwujud, maka Yosenmei akan menjadi wanita yang dapat memerintah para kelompok ras rubah lainnya. Sementara itu mereka sudah sampai ke tugu yang bertuliskan pendaki akan mati, di mana Raja Harimau mengetahui bahwa tulisan ini ditulis langsung oleh bela diri emas. Namun tidak satu orang pun dewa bela diri emas yang disebutkan oleh Raja Harimau, alias Raja Harimau tidak kenal namanya dan tak tahu seperti apa orang yang menulis ini. Sesampai di dekat puncak bukit yang nantinya mereka tuju, terlihat sambaran guntur hitam yang tak pernah ada hentinya. Sudah dipastikan ya kan, tulisan di tugu tadi memang benar keasliannya. Bahkan mereka beranggapan guntur hitam berasal dari murka surgawi langit yang berhubungan langsung dengan dewa bela diri emas. Sejarah tongkat roba ilahi pun semakin terkuak setelah melihat tongkat tersebut tetap utuh seperti sedia kala. Raja Harimau pun beranggapan pastinya ada sebuah misteri di balik ini semua, sehingga mereka berambisi untuk mendapatkan tongkat tersebut secepatnya, dengan harapan misteri ini bisa terpecahkan. Singkatnya, mereka menggunakan teknik pertahanan tingkat tinggi untuk menahan serangan guntur hitam yang terus-menerus menghantam ke arah mereka. Tak disangka-sangka Tian dari belakang memancing guntur tersebut untuk menyerang Raja Harimau juga Yosenmei. Bukannya berhasil, malah Tian yang terkena serangan guntur hitam tersebut. Mampus. Sementara mereka berdua terus berjuang untuk sampai ke puncak bukit ini. Sampai di sini mereka mendengar ada suara orang lain di atas sana. Setelah hampir sampai, mereka pun berhadapan dengan beberapa monster iblis. Ya, sepertinya para monster inilah yang menyebabkan adanya guntur hitam. Tanpa ada kesulitan yang berarti, mereka berdua cukup easy mengalahkan beberapa monster tersebut. Pada akhirnya mereka pun sampai di depan tongkat roba ilahi. Yosenmei kesulitan mencabut tongkat tersebut yang sudah lama terpendam ke dalam tanah. Sepertinya harus menggunakan teknik lain agar dapat mencabut tongkat tersebut. Kebetulan sekali teknik itu ialah teknik yang bernama Bloodline Emas. Sementara Yosenmei sudah 100% menguasai teknik tersebut. Alhasil dengan cekatan Yosenmei langsung mempraktekkannya. Terlihat ada beberapa rubah yang sudah tertidur. By the way, rubah ini adalah binatang jadi-jadian, coy. Jika Yosenmei berhasil mencabut, sepertinya rubah ini akan berubah wujud. Nah, dengan itu maka rubah itu nantinya akan membantu mereka berdua menghadapi beberapa musuh di depan. Dan satu lagi, misteri akan terungkap. Cahaya yang ditimbulkan mereka berdua membuat semua orang ingin mencari tahu dan memeriksanya. Ada Anwar dari ras mata tiga. Ia setelah melihat kejadian itu berencana untuk ke sana. Sebab semua orang tahu di pemakaman dewa terdapat benda-benda menarik yang mampu membuat tubuh menjadi kuat. Begitupun para umat manusia, mereka juga akan on the way ke sana. Dan terakhir, yakni kelompok ras iblis surgawi. Tentunya mereka tak ingin duluan orang lain merebut harta unik dan berharga tersebut, ya kan? Singkatnya, Yosenmei pun berhasil mencabut tongkat rubah ilahi. Nah, atas apa yang dilakukan oleh Yosenmei membuat dewa bela diri emas pun bangkit dari pertapaannya. Namanya Gozoi. Ia sangat murka setelah melihat kedua orang ini telah berani melakukan hal yang tak seharusnya dilakukan. Apalagi Raja Harimau dan Yosenmei telah melanggar aturan yang masuk ke pemakaman ini tanpa izin. Pada akhirnya perkelahian pun tak bisa terhindarkan lagi.
Sementara rubah mulai berevolusi menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Nah, saat di puncak pertarungan mereka, saat itu juga rubah ini menunjukkan wujud aslinya, yakni seorang wanita cantik, sebut saja namanya Ratu Rubah. Sehingga kekuatan Raja Harimau semakin kuat, dikarenakan Ratu Rubah menjadi sekutunya. Alhasil Guzui sangat kewalahan melawan ketiga orang ini yang notabene-nya jauh berada di bawahnya. Ranah tak lagi menjadi tolak ukur saat di sini, coy. Nyatanya Raja Harimau dan kawan-kawan mampu menandingi bahkan melebihi kekuatan dari Guzui sedewa bela diri emas. Pada akhirnya Gozoi untuk sementara lari dari hadapan mereka. Sementara Ratu Rubah menjelaskan beberapa misteri yang mereka cari saat ini. Salah satunya guntur hitam. Ya, guntur hitam ini tercipta atas beberapa orang yang berada di belakang Gozoi. Tapi sayangnya Ratu Rubah tidak mengetahui secara persis siapa dan berasal dari ras mana orang yang di belakang Gozoi itu, coy. Namun sampai sini setidaknya misteri pun mulai terpecahkan. Sementara di sela-sela perbincangan mereka, Gozoi membawa Lari Qian untuk dijadikan budaknya. Benar sekali, di mana di sebuah tempat tersembunyi Gozoi mengobati luka Tian dan dua lainnya yang juga pernah dikalahkan Raja Harimau Perak dengan harapan untuk mengangkat mereka menjadi budaknya. Sementara Yosenme sudah berhasil seutuhnya mencabut dan memiliki tongkat rubah ilahi ini. Dengan begitu mereka pun harus cepat-cepat mengejar Gozoi sebelum ia melangsungkan praktek untuk memperbudakkan seseorang. Tapi sayangnya mereka tak menemukan jejak dari Gozoi. Nah, ketika itu mereka kedatangan Anwar. Di sini Anwar menawarkan diri untuk menemani mereka menemukan harta benda yang bernama teratai emas ilahi. Di sisi lain Anwar juga takjub atas keberanian ketiga orang ini yang kala itu sedang mengejar dewa bela diri emas. Karena Anwar tak asing dengan tempat ini, akhirnya mereka menerima kehadiran Anwar sekaligus sebagai petunjuk arah, ya kan. Tak lama dari perjalanan mereka, lagi-lagi bertemu dengan dua binatang iblis sepertinya ia sedang berkelahi. Tapi ada juga yang berpendapat sedang memberikan sebuah pil yang bernama tulang ilahi iblis Raja Singa Api. Nah, setelah selesai kedua binatang tersebut melangsungkan pertarungan, pil tersebut berubah menjadi seekor singa. Mereka pun mengejar singa tersebut, coy, dengan harapan dapat memilikinya. Berbeda dengan Raja Harimau Perak, ia memilih menggunakan teknik rantainya untuk menghancurkan batu di depannya. Ya, hal itu ia lakukan untuk memancing Gozoi keluar dari sarangnya. Bukannya bertemu Gozoi, Wang Fan malah menemukan benda menarik di bawah batu tersebut, yakni teratai emas ilahi. Ya, ini rezeki nomplok, coy. Padahal yang Anwar cari ialah benda ini. Selanjutnya Raja Harimau ingin mengitari tempat ini lebih jauh lagi dengan harapan menemukan benda unik lainnya. Sementara di tempat lain ada umat manusia dan ras iblis surgawi yang kala itu berada di depan sebuah tungku. Penuh dendam, kedua kubu saling bertatapan satu sama lain. Dan film pun bersambung.